warahmatullahi wabarakatuh. Topik praktikum embriologi kita kali ini adalah oogenesis. Oogenesis yang terjadi pada ovarium tikus. Tujuannya untuk mengamati proses oogenesis yang terjadi di dalam ovarium tikus. Kita lanjutkan ke alat dan bahan. Ya, bahan utama pengamatan kita adalah preparat jadi atau sediaan irisan ovarium dan korpus luteum. Ya. Jadi tentu saja di dalamnya terlihat perkembangan folikel ovarium. Ya, kemudian alat yang kedua tentu saja mikroskop ya, mikroskop yang kita gunakan untuk mengamati perkembangan folikel ovarium, sediaan irisan jaringan ovarium dengan metode parafin pewarnaan hematoksilin eosin. Ya, kita amati. Ya, sekarang kita mengamati preparat ovarium untuk mengamati perkembangan folikel ovarium. Silakan ya, gunakan mikroskopnya. Ya, atur posisi, ya betul. Dengan perbesaran kecil dulu. Ya, lalu diganti dengan perbesaran lebih besar. Ya. Sekarang 10 kali 10. Ya. Dari hasil pengamatan ini kita peroleh nanti gambaran histologis ovarium yang di dalamnya akan menunjukkan perkembangan folikel ovarium, ya. Akan menunjukkan perkembangan folikel ovarium, mungkin ada folikel primer, folikel sekunder, folikel tersier, kemudian folikel yang telah ditinggalkan oleh ovum saat ovulasi, lalu folikel korpus luteum yang sudah lama ditinggalkan ovumnya mengalami berubah menjadi badan kuning. Ya, kita sajikan nanti dalam tampilan berikut ini. Ya, berikut ini panduan untuk mengamati struktur mikroanatomi preparat ovarium ya, preparat ovarium, tapi ini hanya panduan sehingga sketsa saja ya. Kita lihat bagian-bagian yang terdapat dalam preparat ovarium ini. Sekali lagi, tapi ini hanya sketsa saja untuk memudahkan Anda sebagai bahan acuan untuk menentukan bagian-bagian penyusun ovarium nanti pada preparat yang diamati. Kita lihat struktur ovariumnya beserta folikel yang ada di dalamnya. Ya, ini ovarium secara keseluruhan ya. Ovarium secara keseluruhan. Ini ada pembuluh darah ya. Ada pembuluh darah, sistem pembuluh darah dalam ovariumnya. Kemudian kita lihat folikel-folikel yang terdapat di dalam ovarium yang menunjukkan proses pertumbuhan folikel ya. Kita mulai dengan primordial folikel ya. Primordial folikel ini cikal bakal folikel ya. Kemudian tumbuh menjadi folikel primer. Tumbuh menjadi folikel primer. Ya, di dalamnya ini ada oosit ya, ini yang hitam-hitam kecil, ini oosit. Kemudian bertumbuh. Folikel primer tumbuh. Oosit juga tumbuh dan berkembang. Ya, lalu berubah menjadi folikel sekunder.
berubah menjadi folikel sekunder. Kita lihat, ya ini yang berwarna kuning, oosit, ya, oosit. Yang akan berkembang nanti menjadi ovum, ya, yang akan berkembang menjadi ovum kalau sudah matang tentu saja. Tapi ini karena baru folikel sekunder, ya. Jadi ini ovumnya belum matang, belum, hanya oosit saja. Berikutnya tumbuh lagi, folikel tumbuh. Ya, folikel tumbuh, kita lihat. Nah, ini oositnya terus tumbuh berkembang menjadi folikel gerap. Ini folikel yang matang. Folikel yang matang ini, ya, ini sudah, oosit sudah berubah menjadi ovum, ya. Oosit sudah berubah menjadi ovum, matang. Ya, folikelnya juga matang, disebut dengan folikel gerap. Selanjutnya, ovum yang matang ini dilepas, terjadilah ovulasi, ya. Terjadilah ovulasi, ovum keluar. Ovum dilepas dari folikelnya. Begitu terjadi ovulasi, maka folikel digerap kehilangan ovum. Dia berubah menjadi corpus luteum, ya. Awalnya kenapa disebut corpus luteum? Artinya badan kuning. Ya, kenapa? Karena folikel yang kehilangan ovum, karena ovumnya sudah diovulasi, dia berubah warna menjadi kuning, mulai terjadi penebalan. Makin lama makin tebal, terbentuklah corpus luteum sesungguhnya. Ya, kemudian corpus luteum mengalami degenerasi membentuk corpus albicans yang semula berwarna kuning menjadi putih, ya, menjadi putih. Di sketsa ini agak kuning tapi sebenarnya dia putih, corpus albicans. Nah, ini perkembangan dari folikel gerap yang terdapat dalam ovarium, ya. Kemudian ini juga disajikan versi lain, ya, versi lain dari struktur ovarium, ya. Jaringan-jaringan pembangun ovarium. Nah, ini menunjukkan komposisi jaringan yang lebih lengkap, ya. Komposisi jaringan yang lebih lengkap membentuk ovarium. Kita lihat. Kita lihat. Ini daerah mesovarium, ya. Mesoovarium. Jadi dia sebenarnya dari kata dasar mesoovarium lalu jadi satu kesatuan kata menjadi mesovarium. Ya. Selanjutnya veridonium. Ini veridonium. Kemudian epital germinal, ya, atau germinal epitelium. Germinal epitelium ini lalu mulai berkembang menjadi folikel awal, ya. Menjadi folikel awal yang mulai tumbuh. Folikel awal yang mulai tumbuh. Ya, folikel awal yang mulai tumbuh. Berikutnya perkembangan menjadi folikel, ya, perkembangan menjadi folikel. Ya, kalau tadi ada jelas, ya, dibedakan primer, sekunder, dan folikel gerap. Sekarang kita lihat, ini umum aja, ya, dia hanya menunjukkan struktur dari folikel yang mulai matang, ya. Kita lihat struktur folikel yang mulai matang. Mulai tumbuh besar, ya, mulai matang. Ya, ini sepertinya folikel sekunder, ya. Ini sepertinya folikel sekunder. Kita lihat strukturnya. Ada zona pellucida. Ini zona pellucida. Ini zona pellucida. Sebentar, paling luar dulu TK. Nah, jadi selubung folikel paling luar disebut TK.
Ini yang merah melingkar lingkaran pertama. Kemudian lingkaran kedua. Lingkaran kedua zona pellucida dengan sel-sel folikel. Ini zona pellucida, lingkaran kedua, merah rada gelap. Kemudian ada sel-sel folikel di antaranya. Di sini ada sel-sel folikel. Kemudian di tengahnya ovum. Ya, di tengahnya ovum. Jadi ovumnya mulai matang. Kemudian ini folikel graft. Ini sudah mulai matang, Sudah matang ovumnya membentuk folikel graft. Ya, di sana ada membrana granulosa. Ya, kalau tadi sebelum matang baru ada TK. Lalu di sini terbentuk paling luar membrana granulosa. Kemudian ada corona radiata. Ini corona radiata. Ya. Kemudian ini ada apa ini? Ductus atau dacus ya. Ntar kurang jelas itu tulisannya ya. Sebentar. Discus. Oh iya betul. Discus proligerus ya. Discus. Sebentar. Discus. Ya, Discus proligerus ya, Discus proligerus. Ini tonjolan ini. Ya, tonjolan ini ya. Kemudian yang kuning yang kuning adalah follicular cavity atau rongga folikal. Yang kuning, rongga folikal. Selanjutnya, follicle graft akan melepaskan ovum, ya. Terjadilah ovulasi, ya. Terjadilah ovulasi. Setelah terjadi ovulasi, maka follicle graft akan membentuk badan kuning atau corpus luteum, ya. Akan membentuk badan kuning atau corpus luteum, ya. Nah, ini corpus luteumnya. Ya, corpus luteum. Ya, lalu corpus luteum akan mengalami degenerasi menjadi corpus albicans. Nih. Ya, akan mengalami degenerasi menjadi corpus albicans. Kemudian struktur lain yang belum kita sebutkan, ini ada jaringan penunjang fibrous. Ya. Ini jaringan penunjang fibrous, jaringan penunjang atau jaringan konektif yang bersifat fibrous, mengisi struktur ovarium. Kemudian ini pada corpus luteumnya ada bekuan darah, ya. Ada bekuan darah. Keping darah. Kemudian stroma medula. Nah, ini stroma medula. Ya, stroma medula. Kemudian bagian tepinya adalah epitelium umum pembentuk lapisan luar dari ovarium, ya, bentuk lapisan luar dari ovarium. Nah, ini struktur lain, ya, dalam bentuk penyajian lain untuk melengkapi panduan sebelumnya. Sekarang panduan ketiga, ya, sama aja, adalah struktur pembangun ovarium, ya, struktur pembangun ovarium, hanya dalam bentuk sketsa lain supaya untuk lebih memudahkan sebagai panduan Anda untuk mengamati sediaan irisan jaringan ovarium.
Kita lihat ya, seperti sebelumnya juga ini sketsa ada pembuluh darah yang berwarna merah, arteri yang berwarna biru, vena ya. Ini pembuluh darah. Ya, kemudian kita mulai dari ini folikel primer ya. Pertumbuhan folikel menjadi folikel primer. Setelah itu tumbuh menjadi folikel sekunder. Ya, bersamaan dengan pertumbuhan folikel dari folikel primer ke folikel sekunder terjadi juga pertumbuhan oosit ya. Bersamaan dengan itu maka mulai proses pematangan folikel ya menjadi folikel sekunder ya. Ini folikel sekunder. Ovum sudah matang ya. Ovum sudah matang siap untuk dikeluarkan atau dilepas oleh folikel grab ya. Ini folikel grabnya, folikel sudah matang, ovumnya juga sudah matang, siap untuk dilepas atau diovulasi ya. Setelah diovulasi maka folikel grab kehilangan ovum. Folikel grab kehilangan ovum. Folikel grab yang kehilangan ovum tadi berubah menjadi korpus luteum. Ini proses perubahan atau pembentukan korpus luteum. Dari yang semula kuningnya ini tipis ya, lapisan tipis, makin lama makin tebal sampai ini korpus luteum sesungguhnya, lapisan kuningnya lebih tebal ya. Lapisan kuningnya lebih tebal ya. Sampai akhirnya lapisan kuningnya memenuhi ruang folikel ya. Memenuhi ruang folikel dan berdegenerasi mengecil menjadi korpus albikan. Mengecil menjadi korpus albikan. Jadi ini diberi nama korpus luteum, disebut juga badan kuning karena berwarna kuning. Kemudian yang ini korpus albikan, degenerasi dari korpus luteum. Sel-selnya mengecil, rongga tidak ada lagi. Sekarang dia berubah menjadi putih ya. Ini masih karena ini sketsa, ini masih diwarnai dengan kuning lebih muda. Aslinya sebenarnya dia putih, makanya disebut korpus albikan atau badan putih. Ya, kemudian struktur ini ya pengisi, ini medula ya. Pengisi jaringan-jaringan ovarium selain jaringan folikel pembuluh darah itu ada bagian medula ya, ada bagian medula ya. Kemudian untuk melengkapi adalah dua preparat atau dua gambar sketsa sebelumnya ya. Silahkan dibandingkan ketiga gambar ini ya, silahkan dibandingkan ketiga gambar ini sebagai acuan atau panduan Anda untuk mengamati preparat ovarium beserta bagian-bagiannya. Ya, sekarang kita mengamati ini gambaran struktur mikroanatomi pada jaringan atau jaringan-jaringan penyusun ovarium beserta folikel yang terdapat di dalamnya ya. Jadi preparat irisan jaringan ovarium yang dibuat dengan metode parafin dan pewarnaan hematoksilin eosin kurang lebihnya nanti akan diperoleh gambaran seperti ini ya. Kurang lebihnya akan diperoleh gambaran seperti ini ya. Nah, karena ini sedang online, kita menggunakan gambar ini saja ya. Silahkan digambar, beri keterangan bagian-bagian ovarium dan folikel ovarium yang terdapat di dalamnya. Ini sudah ada kodenya A, B, C ya.
tambah lagi ya. Tambah lagi, maksud saya tambah lagi kodenya itu tambah jaringan lain selain follicle ovarium ya. Tambah jaringan lain yang terdapat pada preparat ovarium ini, penyusun jaringan-jaringan penyusun ovarium ya. Jaringan-jaringan penyusun ovarium. Tambah aja kodenya, mungkin tambah dengan di, tambah dengan ya, atau oositnya mana ditambah ya, kemudian opumnya mana ditambah, kemudian epitel ovariumnya mana ya, ditambah kode dan penambahan keterangan dari jaringan yang bisa diamati atau bisa terlihat di gambar ini ya. Dibuat sketsanya ya, diberi keterangan, kemudian dianalisis, diskusikan dengan teman kelompok Anda untuk membuat laporan praktikum ya, Jadi beberapa jaringan yang tidak dikode di sini boleh Anda tambah kode dan beri keterangan ya. Nah, ini hasil pengamatan untuk mewakili praktikum kita karena ini sedang online ya. Ya, apabila offline nanti tampilan hasil pengamatan preparatnya tentu saja tidak seperti ini, tapi kurang lebih seperti ini komposisinya ya, terutama pada perkembangan folikelnya akan terlihat seperti ini, kurang lebih ya. Praktikum kita tentang oogenesis yang terjadi di dalam ovarium ya. Di sana akan terlihat perkembangan folikel ovarium seperti yang tadi sudah dijelaskan, dan yang menjadi tugas Anda untuk menggambar dan memberi keterangan serta memberikan deskripsi tentang perkembangan folikel ovarium yang berhubungan dengan proses oogenesis ya. Silakan didiskusikan dengan teman Anda, organisasi datanya, buat laporan praktikum. Paling lambat laporan praktikum dikumpul minggu depan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.